Karena emang kemudian ikut terprovokasi kah? Ikut terprovokasi saja saya bilang ikut dilaporin. Biar pada nggak ngomong sembarangan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Haji. Dan sampai saat ini saya masih tertarik untuk membahas tentang investasi Ustadz Yusuf Mansur yang bermasalah ya. Karena banyak sekali muncul beberapa korban yang mengaku mengalami kerugian. Dan ada beberapa yang mensomasi beliau terkait adanya dugaan penipuan ataupun uang prestasi. Kemarin saya sempat silaturahmi sama Pak Darso Arif bersama atasan saya, Pak Sarif Hidayatullah. Beliau adalah lawyer ya, dan punya channel Klinik Hukum Santri, saya selaku editornya. Dan kami diberi buku, sebenarnya ada 3 buku sih. Yang satu membongkar tentang berbagai macam kejanggalan PayTrend, karena PayTrend ini kan sebuah bisnis MLM ya, dan banyak sekali para tokoh agama, ustadz yang berpendapat bahwa PayTrend itu haram. Dan yang buku satunya lagi ya, ini berjudul Yusuf Mansur Obong, ditulis oleh Pak Heri Muhammad Yusuf. Buku ini menceritakan tentang berbagai macam kasus-kasus ya, investasi yang diduga ada unsur penipuan atau uang prestasi di situ. Dan yang terakhir buku berjudul Yusuf Mansur Menabur Kesesatan, dikarang oleh Ustadz Tabrani LCMA. Dan ini diklaim adalah sebagai counter atau balasan dari buku-buku yang dikarang oleh Ustadz Yusuf Mansur ya, terkait konsep sedekah yang sering dia ceramahkan. Sebagaimana Pak Ustadz Yusuf Mansur ini ya, dalam mendeskripsikan sedekah itu selalu berbalas materi ya, berbalas materi dalam jangka waktu tertentu, misalkan dalam jangka waktu 40 hari atau sekian hari. Oke. Dan kemarin saya sudah mengomentari tentang sistem investasi itu sendiri terkait patungan usaha, Moyafidi dan lain-lain, yang mana ada berbagai macam kendala di situ terkait iklannya ya, di mana di situ di iklan ditampilkan bahwa jarak antara Hotel City dengan Bandara Soekarno-Hatta ya, itu ditempuh bisa dalam jangka waktu 5-10 menit. Ya, itu mustahil ya, karena saya sudah mengalami bolak-balik di sana lah, karena saya sudah lama di Tangerang juga. Dan kemudian investasi itu dalam iklannya atau dalam presentasi Ustadz Yusuf Mansur tidak dijelaskan secara rinci gitu. Ini keuntungan bagi hasil itu didapat dari mana? Target dalam 1 bulan, dalam 1 tahun hotel ini tuh bisa mendapatkan keuntungan berapa gitu kan. Dan kali ini saya mungkin lebih fair lagi kalau mengomentari bukan hanya dari salah satu pihak ya. Dan sekarang saya ingin menanggapi sebuah klarifikasi Ustadz Yusuf Mansur, dan sebenarnya sih udah lama, udah 1 tahun lebih sih ya. Tapi coba kita putar dulu ya. Ini sudah hampir setahun terkait laporan yang ditujukan untuk beliau terkait investasi Moyafidi. Oke, sekarang kita putar saja. Terakhir, nanti kita akan bedah bukunya. Kalau ada sebuah kesalahan di sana, saya Yusuf Mansur tidak pernah nggak gentle. Saya akan gentle, saya salah, saya perbaiki. Tapi bila mana di dalamnya memang tetap ada kebohongan dan ada fitnah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayo. Pokoknya sudah niat akan laporin balik. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bener kok. Moyafidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan. Teman saya, Mas Arjun dan Mas Harjanto, itu gagal membangun apartemen Moyafidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya, yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Satu saja ada yang nyerahkan Moyafidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup. Satu aja. Nggak ada. Tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain. Sama PayTrend.
Terus saya tanya juga, berapa duit? 1,5 miliar. Oh ya udahlah, Bismillah, kalau cuma 1,5 miliar saya ganti aja. Udah jangan pada ribut, diem dah, udah saya ganti tapi diatur ya. Gitu, saya malah ganti. Oke teman-teman, dan laporan gugatan senilai 5 miliar itu dikabarkan ditolak oleh pengadilan ya, karena Yusuf Mansur ini tidak menerima aliran dana gitu. Tetapi yang saya kritisi di sini adalah konteksnya ya. Yusuf Mansur ini kan, Ustadz Yusuf Mansur ini kan berperan sebagai marketing ya, yang menjaring beberapa orang yang tergabung dalam mitra bisnis PayTrend untuk ikut berinvestasi. Jadi mereka-mereka yang berinvestasi itu karena yang melihat sosok beliau ini, Ustadz Yusuf Mansur, dinilai pasti amanah gitu loh. Oke, katakanlah misalkan Ustadz Yusuf Mansur tidak menerima aliran dana langsung, tetapi kan di situ konteksnya adalah Yusuf Mansur itu sebagai aktor utama di situ, sebagai marketing yang sebagai orang mempresentasikan hotel tersebut ya. Dan anehnya kalau memang misalkan beliau ini tidak terlibat, mengatakan tidak terlibat, kenapa seolah-olah bertindak sebagai pahlawan dengan mengganti kerugian sebesar 1,5 miliar. Oke, kita lanjut ya. Saya udah bilang kok, dari sejak yang pertemuan pertama, kasus yang pertama dulu, saya diam, saya ngalah, iya, ente harus ganti, iya saya ganti, gini, iya udah pokoknya ngikut. Tapi setiap apa dijadikan pukulan balik, setiap apa dijadikan pukulan balik. Nah yang sekarang udah sangat kelewatan. Nggak bener lah, yang serius lah. Saya nipu yang bener, saya yang serius lah gitu. Lalu kemudian teman-teman Moyafidi dialihkan ke Hotel City. Ya karena Hotel City punya saya, punya kita. Dialihkan, nggak pernah naruh di Hotel City. Saya bilang, udah ya, yang naruh di Moyafidi. Jadi nih sahamnya saya bayar dengan saham Hotel City. Nah belakang Hotel City yang pada naruh Moyafidi pada narik. Orang dikompor-komporin juga. Padahal saya bilang tadi itu lambang berdiri. Saya udah bilang nih sama keluarga, siap-siap nanti penuh dengan fitnah. Kalau dengan mengatakan, oke lah, Hotel City itu berdiri. Dan apakah cukup seperti itu? Mengatakan sudah berdiri dan itu adalah lambang. Padahal mereka yang berinvestasi mengharapkan ada keuntungan di situ, ada pasif income di situ. Dan dikabarkan selama hampir 10 tahun ini mereka itu tidak mendapatkan laporan keuangan sama sekali gitu loh. Dan padahal mereka itu ya yang investor-investor itu bukanlah semuanya itu dari golongan orang-orang berada. Mungkin ada mereka yang ada yang TKW atau mungkin pensiunan gitu loh. Dan dia berharap betul uang yang dia investasikan itu ada pendapatan di situ, ada pendapatan, ada pasif income di situ gitu. Kalau memang mengatakan hotelnya berdiri gitu, terus mereka dapat apa? Ya minimal mereka kasih laporan lah berkala gitu, berkala sebulan sekali gitu misalkan. Dan ini pun menyalahi janji Ustadz Yusuf Mansur sendiri ya, dugaan ya, karena memang dari pelapor sendiri mengatakan akan ada laporan secara berkala, nyatanya tidak ada gitu. Oke, kita lanjut saja ya. Laporin balik semua, termasuk yang testimoni, kesaksian kita laporin aja udah. Apalagi terakhir bikin di masjid. Masjidnya Allah dipakai buat ngomongin orang. Iya kalau bener omongan itu. Meradang. Bismillahirrahmanirrahim udah. Biar aja umat ngelihat. Sekali lagi saya bilang, kalau saya salah, saya siap salah. Dari dulu saya udah siap salah. Wong malah saya siap ganti kok. Udah ganti malah. Buat teman-teman patungan usaha yang memang belum keganti. Yang udah keganti ya bicara dong. Bantuin saya juga dengan izin Allah. Kayak apa Yusuf Mansur? Dia udah waktunya ini, bismillah. Betul, udah waktunya. Saya selama ini jaga. Gimana ya sesama umat? Masa iya sih kita berantem? Udahlah biarin. Rupanya makin menjadi-jadi. Hati-hati sekarang yang pada ikut komen. Yang ikut komen sekarang pokoknya saya screenshot, saya laporin juga. Dan dia harus mempertanggungjawabkan yang dia serang. Dia ikut nuduh kita sebagai penipu dan pembohong karena apa? Karena emang kemudian ikut terprovokasi kah? Ikut terprovokasi saja saya bilang ikut dilaporin. Biar pada nggak ngomong sembarangan. Nggak ada udah.
Bismillah, ini mestinya dari dulu saya lakuin ini. Tapi baru sekarang kemudian saya bicara. Biarin dah. Karena ini kasihan panitia-panitia tempat saya ceramah ikut diserang orang. Wali-wali santri ikut diserang orang. Santri saya yang nggak bersalah juga diserang orang. Ya, itu dia benar kalau saya diem aja kasihan jemaah. Betul itu. Yang kita tuh yang punya. Karena setiap saya dilaporin kan juga semua ekosistem saya kan ikut dilaporin juga. Ikut bersaksi. Untuk sementara orang, untuk sebagian orang ikut bersaksi itu nggak benar. Ikut bersaksi aja kan buat orang kecil mah gemeter. Sampai sakit lu, dosa banget tuh orang. Hati-hati. Hati-hati dah pokoknya. Sekarang hati-hati. Jangan sampai kemudian teman-teman jadi ikut bermasalah gara-gara percaya. Terus ikut nyebar-nyebar. Yang nyebar-nyebar itu pokoknya kita lingkerin. Dan ini saya udah nyuruh teman-teman nih di sekitar saya. Cari semua. Buat semua teman-teman yang pada pengen ngembalin duitnya, sini ayo ngobrol. Nanti saya siapin posko deh di Darul Quran sama di Petren. Ngobrol yuk. Ini yang saya sesalkan di sini sih apa ya? Beliau kan tokoh agama gitu loh. Tapi kenapa beliau narasinya dalam klarifikasi itu bernada ancaman gitu loh? Harusnya kan kalau memang kan sebuah klarifikasi itu berdasarkan data gitu. Berikan semua data yang ada gitu kan. Jadi supaya tidak ada salah paham di situ, dan cenderung efeknya nanti kan ada gesekan antara pendukung beliau dengan para pendukung yang terduga korban itu gitu. Dan Ustadz Yusuf Mansur mengatakan akan melaporkan sampai ke atas-atasnya, ada aktor di balik semua itu. Saya masih penasaran gitu. Apakah ini terkait sebenarnya pertarungan antara Ustadz Yusuf Mansur dengan seseorang gitu loh. Kita lanjut ya. Ini hanya sebuah konspirasi, teori konspirasi. Ini karena provokasi atau karena nggak ngerti, karena provokasi atau karena nggak tahu, karena provokasi karena fitnah atau karena nggak paham, karena provokasi fitnah atau karena emang nggak jalan. Mesti dibedain. Nanti saya siapin deh posko di pesantren sama di Petren. Kalau yang nanti gimana kita bantu. Saya jadi takut ini, nanti jangan-jangan saya juga dilaporin. Ngomongin orang terjadi. Bismillah. Bismillah udah. Dengan begini aja saya pertama kali muncul kan dengan begini. Habis ini saya nanti mau press conference juga. Insya Allah udah. Terus jalan deh ke Bareskrim. Bareng-bareng aja ke Bareskrim kalau ada yang mau ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lagian saya nggak kemana-mana. Rumah saya jelas. Saya masih di TV, di Sokmed saya aktif, di Instagram, di Facebook. Mau apa? Kalau emang nipu ya kagak nongol lah. Ngapain nongol, udah diberitain kayak gini masih mau nongol. Kasian. Bunda Nuris di Hong Kong kasian. Kayak nabung tanah. Nabung tanah itu bener, ada. Dan saya bilang jangan sampai tanah-tanah itu dikuasain oleh orang-orang yang gak bener. Tanah-tanah dikuasain oleh pengusaha melulu. Yang nggak ada belanya. Yang ikut komen hati-hati, makanya kalau komen dijaga kalimatnya. Kalau ini didengar oleh beliau-beliau, saya juga belum nyebut nama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya melaporkan betul sampai ke atas-atasnya. Oke dah. Bismillah. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah nih live-nya saya naikin di IGTV. Jadi biar nggak hilang live IG-nya. Makasih ya. Pokoknya hati-hati mulai sekarang teman-teman semua, hati-hati. Jangan sampai kemudian udah dilaporin aja, kemudian pada nangis-nangis. Kalau memang seperti itu harusnya ada buktinya. Saya mah dari... Oke, tadi UYM mengatakan bagi investor yang ingin menarik uangnya silakan datang langsung. Nanti akan dibuatkan posko, bahkan sampai sekarang saya tidak mendengar itu ada didirikan posko di Petren ataupun pondok beliau ya. Dan kemudian begitu gampangnya UYM mengatakan kalau memang mau ditarik datang aja, harusnya jangan begitu dong. Beliau menawarkan investasi itu kan mereka lewat lewat televisi ya. Otomatis mereka yang berinvestasi itu orang-orang jauh lah, bahkan sampai luar Jawa ya, se-Indonesia lah. Kalau untuk datang langsung ke beliau pastinya kan membutuhkan dana, transportasi, makanya kemudian biaya akomodasi ya. Apalagi kalau
mereka tidak mempunyai kendaraan. Toh itu pun juga belum tentu langsung ketemu dengan beliau gitu loh. Harusnya beliau kan yang sebagai inisiasi dari patungan usaha bernilai miliaran loh. Harusnya kan organisir dengan baik gitu. Harusnya kan ada data-datanya gitu tuh. Data-datanya, kemudian siapa saja yang sudah dibalikin uangnya, siapa yang belum. Nah, yang belum ini dikasih pemberitahuan gitu. Langsung aja, transfer aja. Masa nggak ada datanya sih? Miliaran loh. Aduh, parah deh. Dan ada pertanyaan yang menggelitik ya di benak saya, yaitu terkait pengalihan dari investasi Condo Hotel Mojavidi ke Hotel City. Nah, itu ada persetujuan dari para investor belum gitu loh. Ya, itu kan istilahnya akad pertama itu kan Mojavidi. Kalau misalkan dialihkan ke Hotel City kan harus ada persetujuan dong, karena akadnya beda lagi. Dialihkannya aset mereka ke bentuk koperasi, kemudian aset manajemen syariah, itu ada persetujuan nggak sih dari mereka gitu loh. Orang kalau kita install aplikasi ya, itu kan ada, mereka minta izin tuh, aplikasi ini akan mengakses kamera perangkat misalkan, kan ada izin, ada verifikasi di situ. Nah, ini ada nggak gitu? Oke. Kemudian teman-teman, ada suatu teman saya yang cukup menarik juga, yaitu ada seorang pengusaha bernama Pak Puspowardoyo. Beliau adalah pengusaha kuliner ayam bakar Wongsolo, yang ternyata beliau ini adalah sosok orang yang membesarkan nama Yusuf Mansur. Dalam pengakuan beliau di